Insyaallah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat, Ustaz? Khair ya, mudah-mudahan teman-teman semua baik juga sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Ustaz, Insyaallah kajiannya sudah bisa kita mulai nggak Ustaz? Insya Allah. Baik, izin kami buka terlebih dahulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya serta limpahan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dipertemukan kembali malam hari ini dalam kajian spesial Idul Adha. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, serta kepada umat-umat beliau yang selalu untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik kepada para peserta kajian spesial Idul Adha. Insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan di kajian pembahasan kedua, yang mana sebelumnya sempat tertunda. Insya Allah akan dibahas pada malam hari ini kiat pola makan mencegah hipertensi dan kolesterol di hari Idul Adha. Ya, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita. Eh, Seperti yang kita ketahui ya, kita sudah eh, kemarin mungkin sudah nyembelih ya, dan kemungkinan juga para peserta sudah menerima daging kurban. Nah, nanti kita akan bahas kiat bagaimana pola makan untuk dari daging-daging yang sudah diterima oleh para peserta, yang mana akan dibahas oleh beliau Ustadz Dr. Raihanul Bahrain Hafizallahu Ta'ala. Insya Allah materi akan dibahas kurang lebih 1 jam. Nantinya juga akan sesi tanya jawab. Pada para peserta yang hendak bertanya, bisa bertanya secara langsung dan raise hand terlebih dahulu, atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, mari kita buka terlebih dahulu kajian kita pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami ingatkan kepada para peserta untuk bisa meluruskan niatnya dalam kajian untuk mendapatkan ridho Allah serta mengangkat kebodohan pada diri sendiri. Kemudian juga kami himbau untuk bisa memperhatikan adab-adab dalam bermajelis. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak materi dari beliau kepada Ustadz. Waktu dan tempat kami persilahkan, Fadol Mashkura. Ya, baik. Syukran jazakallah khairan, Mas Sofi'i. Ya, baik, kita bisa mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, insya Allah ya, tema kita malam ini ya, pola makan cegah hipertensi kolesterol di hari raya Idul Adha. Ini temanya pas banget ya, karena kita alhamdulillah sudah hari raya Idul Adha, kemudian kita juga sudah insya Allah udah makan ya, terutama daging kambing ya, insya Allah. Ya, dan kita akan bahas ya gimana cara cegah hipertensi, kolesterol, dan pola makannya, serta kita menghilangkan sebagian mitos-mitos ya. Dan ini mungkin yang perlu kita tekankan paling pertama, yaitu tentang daging kambing ini, dia berkah dan bermanfaat. Ittakhidul ghaman, ittakhidul ghanam fa inna fiha barakah. Ya, manfaatkanlah, peliharalah kambing karena di dalamnya ada keberkahan. Dan ini hampir semua ya, ya hampir semua bagian-bagiannya, bukan hanya dagingnya, kulitnya, bahkan memelihara kambingnya termasuk ya. Ya, hanya saja ini ya terkait pembahasan kita sekarang ya, hipertensi dan kolesterol, meluruskan mitos ya, makan daging kambing bikin hipertensi, kolesterol, ini tidak benar, karena penyebab utamanya adalah karena tinggi garam ya, karena kalau digulai kemudian dibuat olahan biasanya garamnya cukup tinggi ya, jadi inilah yang menyebabkan tensi naik, garam yang tinggi ya. Nah, tadi ini kita sampaikan sebelumnya ya, menyebarkan berita bahwasanya hipertensi, dan ini terjadi ya, laporan di mana-mana yang habis Idul Adha tensi naik ya, kemudian UGD juga tiba-tiba penuh ya.
karena eh, apa namanya fakta gitu ya, potensi naik. Nah, hanya saja yang kita luruskan bukan karena kambingnya, tetapi karena olahannya gitu ya. Dan ini dijelaskan para ulama ya, bahwasanya kambing ini berkah semuanya, pada susunya, kulitnya, bahkan memeliharanya pun ya, karena setiap nabi pasti pernah memelihara kambing. Ya, semua nabi yang jumlahnya 200 sekian nabi, 200 ribu. Ya, jadi Ibnu Qurtubi malah mengatakan ja'alal barakata fil ghanam lima fiha minal libasi wa ta'am masyarab. Jadi dijadikan berkah kambing, dimanfaatkan pakai untuk pakaiannya, kulitnya, to'am ya, syarab ya, minumannya, ya, susunya ya. Kemudian kenapa berkah? Karena kambing sekali beranak banyak gitu ya. Dan demikian juga kemudian dia tahmilu sahibaha alaihi min khatil jannah wa lainil janib. Karena memelihara kambing menyebabkan hati lembut ya, jadi sabar katanya sih. Jadi pelihara kambing jadi sabar. Ya beda kalau pelihara anjing ya, jadi kayak apa ya, berpengaruh dengan sifat gitu. Ya ada yang pelihara unta, ada yang pelihara kuda. Jadi sebagian mengatakan berpengaruh ya, memelihara hewan itu berpengaruh terhadap jiwa gitu. Nah, kalau ingin rendah hati, lembut itu pelihara kambing katanya. Menjadi ini ya. Dan setiap nabi diutus jadi pengembala kambing. Makanya Nabi SAW bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyan illa ra'il ghanam, illa ra'al ghanam." Ya, tidaklah ma ba'atsallahu nabiyan, tidaklah Allah mengutus nabi illa ra'al ghanam. Kecuali dia pernah mengembalakan kambing. Ya, kemudian para sahabat Najib bertanya, "Wa anta?" Engkau juga wahai Nabi? Ya, faqala na'am, aku juga gembala kambing. Ya, kuntu ar'aha ala qararita ali ahli Makkah. Aku juga mengembala kambing penduduk Mekah. Dengan upah beberapa kirat. Hampir semuanya, ya semua Nabi yang berjumlah 200 ribu sekian. Seperti itu. Dan daging kambing ini tidak berbahaya, ya. Tidak berbahaya. Demikian ya. Bahkan dijelaskan ya. Demikian juga dengan lemaknya, enggak juga ya. Lemak insya Allah tidak. Yang berbahaya kalau berlebihan. Bahkan orang dulu itu mengambil lemak hewan, dipotong dadu, dikeringkan, dijemur. Kemudian dibawa safar. Dibawa ketika bersafar. Kemudian kalau mereka makan roti, supaya rotinya ada rasanya, kemudian lemaknya dipanaskan, kemudian dibakar. Seperti itu. Dan orang Yahudi dulu dia dihukum ya, tidak boleh memanfaatkan daging dan lemak karena melakukan kesalahan. Ya, wa harramna alaihim syuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma. Diharamkan lemak seperti itu ya. Jadi tidak berbahaya. Dan ini ya, dan ternyata dari kandungan kolesterol itu kambing yang paling rendah ya ternyata. Kolesterol ya, dibandingkan ayam, sapi, yang paling rendah kolesterolnya adalah kambing. Ya, dan juga kandungan lemak kolesterol ya. Ini yang paling rendah ternyata apa? Kambing ya. Bahkan ayam itu lebih tinggi kolesterolnya daripada kambing gitu. Ternyata banyak yang bilang kambing tinggi kolesterol katanya ya. Ternyata enggak. Bahkan lebih tinggi ayam. Lebih tinggi ayam daripada lemak sama kolesterolnya lebih tinggi ayam daripada kambing. Ya, seperti itu. Jadi justru kambing yang sering dijadikan anu ya. Ya, dan ini juga ya ada lemak baik, lemak buruk. Nah, HDL ini lemak baik. HDL ini lemak baik ya. Lemak yang baik ini ada penjelasan agak panjang gitu ya. Jadi penjelasannya adalah pertama yang bikin naik tensi dan kolesterol itu karena pengolahannya. Ya, pakai garam tinggi dan minyak terutama ya. Saya tadi dikirimin gulai itu, ya Allah minyak lumayan. Seperti itu. Kemudian karena diolah, dimasak terlalu lama, maka vitaminnya dan makro mikronutriennya itu hilang. Ya, dan kemudian satu lagi karena pesta daging tiap hari makan. Jadi kalau makan berlebihan ya tidak bagus. Seperti ditambah lagi pola hidup zaman sekarang yang tidak sehat, ya gerakannya kurang dan sebagainya. Jadi udah lengkap, udah seperti itu ya, lengkap. Nah, jadi makanya kalau mau sehat nih caranya, cara mengolahnya dan makannya, ya kalau mau ideal ini ngomong ideal ya. Jadi idealnya direbus, dikukus. Ya, yang rebus-rebus aja gitu ya. Karena digoreng sama ini kan pakai minyak ya. Kemudian kombinasi sayur dengan buah, kemudian juga tidak dimasak semua.
Kemudian kalau yang pakai santan itu jangan sering dihangatkan ya, dan jangan berlebihan. Kuncinya itu pola makannya ya. Nah, dan ini juga tips sehat konsumsi gula, garam, yang lemak yang aman. Ya, ini juga jangan sampai berintinya jangan sampai berlebihan. Ya, jangan sampai berlebihan. Kita hati-hati ya. Kalau bisa cari yang seger dan memang jangan sampai diolah berkali-kali seperti itu. Nah, ini sehat selama hari raya Kurban gitu ya. Ini ada juga penjelasan ya supaya mengontrol diri. Nah, intinya kan berlebihan intinya seperti itu. Masak dengan sempurna, jangan terus dihangatkan terutama yang santannya. Kalau bisa pilih daging yang lemaknya agak berkurang ya. Hindari di jeroan ya, perut terutama gitu. Kalau bisa benar-benar daging. Ini kalau mau ideal ya. Kemudian juga direbus dengan tambah sayur, tambah buah gitu ya. Seperti itu. Ya. Kemudian juga kalau bisa jangan digoreng tadi makanya direbus ya. Seperti itu. Ya, ini boleh-boleh ya, tapi jangan kebanyakan. Sebenarnya intinya semua ini kebanyakan karena pesta apa ya? Pesta daging gitu ya. Demikian juga ada ini mitos-mitos ya. Pertama, mitos kambing menyebabkan darah tinggi tidak benar. Ya, daging tidak baik ibu hamil tidak benar juga, justru bergizi. Kemudian mitos juga air jeruk setelah makan daging kambing menurunkan kolesterol, nggak benar juga. Ya, just apa namanya kadar garam yang tinggi menetral lemak gitu ya. Tapi intinya kalau berlebihan nggak bisa, tidak bisa, ya, tidak bisa menetralkan lemak. Ya, seperti itu. Kemudian kambing yang dipotong dalam keadaan apa ya, kemudian bau perengus atau tidak tergantung cara pemotongan tidak. Ya, kambing yang dipotong dalam keadaan stres dagingnya tidak enak, memang tidak enak gitu ya. Jadi bukan cara potongnya, tetapi stres atau tidak kambing tersebut. Makanya kambing harus dibuat senang. Nah, itulah makanya ada di seluruh hadis untuk berbuat baik terhadap kambing gitu kan. Berbuat baik terhadap kambing seperti itu. Ada apa namanya? Ada ininya, ada hadisnya begitu. Seperti itu. Demikian juga jangan makan dengan buah durian, bukan duriannya tapi karena sama-sama tinggi gitu. Nah, kemudian juga meningkatkan kejantanan pria ini mitos. Ya, memang ada kaitannya dengan testosteron ya. Tetapi apa namanya? Hormon testosteron ini terpengaruh terhadap libido. Jadi libido ya, bukan apa ya? Bukan kejantanan seperti itu. Ya, karena beda antara nafsu dengan kejantanan itu beda. Libido dengan kejantanan dua hal yang beda. Ya, kemudian ada penjelasan daging sapi lebih sehat dari daging kambing nggak sama-sama bermanfaat ya, seperti itu. Ya, kemudian daging kambing juga banyak manfaatnya ya untuk kesehatan, mencegah anemia, kemudian bermanfaat gizinya dan sebagainya seperti itu. Nah, adapun dengan jenis pola makanan ya, pola makanan yang perlu kita tambahkan bahwasanya kalau ditanya tentang pola makanan yang sesuai dengan sunnah begitu, yaitu pola makanan yang sesuai dengan kebiasaan kaumnya. Ya, jadi ada yang tanya nih gimana caranya nih gitu ya. Maka yang benar adalah itu jenis dan pola makanan itu sesuai dengan kebiasaan kaumnya. Kan ada yang bertanya ya, apakah harus makan, berapa kali makan sehari dan sebagainya. Jadi jenis pola makanan itu sesuai dengan kebiasaan kaumnya. Ya, sesuai dengan kebiasaan kaumnya selama tidak bahaya dan tidak melanggar syariat. Bahkan sebagian ulama menjelaskan disunahkan memakan jenis makanan apa yang ada di kaumnya. Ya, ini berdalil dengan hadis ini ya. Hadis bahwasanya pernah Nabi SAW itu dia bersama Khalid bin Walid di rumah Maimunah. Maimunah ini istrinya Nabi dan dia adalah Maimunah ini bibinya Khalid ya bibinya Khalid ya Maimunah bibinya Khalid maka Khalid bisa masuk ya karena bibinya gitu kemudian tiba-tiba dihidangkan dop ya dop ini ya kurang lebih bisa juga iguana bentuknya seperti kadal gurun ya tapi dia halal kemudian tiba-tiba Nabi SAW tidak mau makan dop ini kemudian Khalid berkata haramun dop ya Rasulullah apakah dop ini haram. Maka Nabi SAW menjawab, La, walakin lam yakun bi ardi qaumi. Ya, aku ternyata tidak ada di kampung kampungku nggak ada. Jadi aku nggak biasa makan begitu. Jadi Nabi SAW tidak makan sesuatu hal yang tidak menjadi kebiasaannya beliau. Ya, tidak menjadi kebiasaan beliau. Dan ini kemudian dijelaskan ya, dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah di sini. Maka fasunnatu fidzalika
Termasuk sunnah antak tadi ayal basar rajul wa yat'ama mimma yasrahallahu bi baladihi minat ta'am wal libas. Dijelaskan bahwasanya disunahkan kita itu pakai pakaian dan makan apa yang mudah tersedia di apa di kaumnya seperti itu. Yang ada di kaumnya, di negerinya. Ya, jadi kalau kita apa namanya kita sunahnya apa ya udah kita makan apa yang tersedia di tempat kita gitu dan menjadi kebiasaan. Jadi kalau kita biasa makan nasi, silahkan makan nasi. Kalau kita biasa makan apa biasa gitu ya, mau makan kambing dengan nasi boleh, tidak harus ikut-ikutan begitu. Apa yang jadi kebiasaan dan apa yang mudah tersedia di negerinya seperti itu. Ya, dan ini juga menjawab pola makan juga. Apakah harus sarapan? Kalau sudah biasa sarapan, silakan sarapan. Kalau tidak biasa, nggak usah. Seperti itu. Ya, kalau biasa sarapan pagi, ya nggak apa-apa. Ya, jadi sesuai dengan kebiasaan. Kan ada yang bertanya, bagaimana tuntunan sunnahnya? Apakah kita harus sarapan apa tidak? Seperti itu. Ya, maka jawabannya demikian, insya Allah ya seperti itu. Jadi sesuai dengan kebiasaan kaumnya seperti itu. Dan kita tidak perlu ini penting ya, tidak perlu mengubah kebiasaan. Ya, tidak harus mengganti jenis makanan pokok dengan kurma. Tidak perlu dengan apa tempe apa tempe ini seperti itu. Ya, tidak masalah seperti itu. Ya, artinya tidak perlu harus ganti-ganti ya. Ganti kurma sebagai makanan pokok ya. Seperti itu enggak. Jadi kita makan sesuai dengan kebiasaan kaumnya. Ya, demikian juga dengan apa ya dengan makanan tertentu. Jadi pola makan orang Arab, pola makan orang Cina ya tidak perlu kita bawa ke Indonesia dan mengatakan sunnah gitu. Artinya jangan dipaksakan seperti itu. Ya, justru yang sunnah adalah sesuai dengan kebiasaan kaumnya. Dan ini dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Munajjid bahwasanya hukum asal makanan minuman adalah perkara adat sesuai dengan kebiasaan manusia seperti itu. Dan yang paling penting ini ya, paling penting catatan agar hidup sehat itu bukan hanya makanan saja, tapi perhatikan olahraga dan gerak. Karena sebagian orang hanya fokus pada diet saja, tidak pernah olahraga sama gerak. Jadi dan orang dulu mereka olahraga gitu loh ya. Makan nasi sarapan pagi tapi mereka olahraga sehingga tetap sehat seperti itu. Dan ini ya contohnya ya kalau makan sesuai kebiasaan kaumnya kita sesuai dengan saran dari teman-teman Kemenkes dan ini adalah para ahli. Ya, para ahlinya semuanya di sini. Ya, para ahlinya di sini. Ya. Dan kalau kita lihat caranya adalah pola makannya adalah ini piring dibagi tiga. Sepertiganya makanan pokok, sepertiga sayuran, sepertiga lauk pauk dan buah-buahan. Nah, ini kalau ngomong ideal, maka sepersetengah piring itu isinya buah-buahan sama sayur. Jadi setengahnya adalah serat. Ini kalau kita berbicara ideal, ya, ideal. Ini cara anu ya. Minimal kita banyak buah-buahan, sayur-sayuran juga seperti itu. Ya, dan kalau kita dan itu ada penting ya, minum air ya, 8 gelas sehari, kemudian aktivitas fisik tiap hari 30 menit per hari seperti itu. Ini pola makan yang sehat ya seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Ada sayuran sepertiga. Cuma ini yang sulit dan tidak istiqomah gitu ya. Ini contoh dari Kemenkes dan ini diisi oleh para ahlinya semuanya. Seperti itu. Diisi oleh para ahlinya. Ya, mungkin demikian insya Allah ya yang bisa kita sampaikan ini. Mungkin selebihnya bisa tanya jawab mungkin ya insya Allah Mas Sofi ya lebih interaktif insya Allah. Atas materi yang sudah disampaikan, kita masuk ke sesi selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Oke, silakan kepada peserta yang hendak bertanya, bisa bertanya secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu, atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Monggo kami persilahkan pada para peserta sekalian bisa mengajukan pertanyaannya. Mungkin kalau pertanyaannya panjang, boleh disampaikan secara langsung ya. Baik, ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana dengan mengolah daging kurbannya dengan disate, Ustaz? Apakah akan berpengaruh terhadap kesehatan? Mengingat
dari informasi yang didapatkan dengan mengolah jadi sate itu bisa eh, mem- memasukkan zat kanker ke dalam tubuh. Demikian Ustaz. Ya, baik ya. Terkait dengan ini, terkait dengan apa namanya, dengan di sate itu, memang eh, kalau dibakar ya, jadi proses pembakaran itu salah satu penyebab munculnya namanya zat karsiogenik. Ya, zat karsiogenik ya kalau dibakar gitu. Tetapi ini kan kalau berlebihan ya intinya tadi. Jadi semuanya tadi itu kalau berlebihan. Ya, jadi apa namanya, digoreng, di apa boleh-boleh aja. Tadi kan digoreng, digulai, di apa semuanya boleh. Cuma tadi penekanannya apa namanya, jangan sampai berlebihan. Tadi kalau digoreng nambah-nambah kolesterol gitu ya. Digulai juga sama nambah-nambah garam. Nah, sedangkan kalau dibakar itu menambah zat karsiogenik seperti itu. Tapi kalau semuanya berlebihan. Jadi nggak masalah insya Allah. Jadi intinya intinya tuh kontrol diri ya. Saya juga nih sekarang apa saya juga tadi habis makan kepala kambing tapi kontrol diri ya, nggak banyak-banyak gitu. Enak sih enak gitu. Sama tadi udah makan juga ya daging kambing tapi apa namanya, kontrol kontrol diri gitu. Mungkin demikian insya Allah. Baik, Masya Allah, syukur Ustaz atas jawabannya. Kami persilahkan pada peserta yang lain. Jika hendak bertanya, bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk bertanya kepada Ustadz. Oh, pada peserta. Baik, sudah ada pertanyaan yang masuk Ustadz. Izin kami bacakan. Afwan, dokter izin tanya, apakah mengonsumsi daging kambing itu benar bisa meningkatkan gairah seksual, Ustadz? Monggo. Ya benar jawabannya karena secara umum daging ya, secara umum daging ya, daging secara umum itu bisa menambah, bisa meningkatkan hormon testosteron bagi laki-laki. Jadi yang nambah itu ada kemungkinan ya, bisa menambah gitu. Jadi bisa menambah libido namanya. Bisa menambah libido. Hanya saja eh, berbeda antara libido dengan kekuatan gitu. Bisa jadi orang tuh nafsunya tinggi tapi nggak kuat. Ya, jadi bisa jadi ya, bisa jadi dia menambah apa? Menambah eh, menambah ini, menambah hormon testosteron begitu seperti itu. Jadi bisa bisa meningkat gitu ya, bisa meningkat. Ya, bisa jadi hanya saja beda sama kekuatan beda. Jadi sekali lagi ditekankan libido dengan kekuatan, kekuatan jima dua hal yang berbeda. Bisa jadi orang libidonya tinggi tapi nggak kuat ya ketika ini. Nah, sedangkan kalau kekuatan jima itu dipengaruhi oleh pertama stamina, daya tahan tubuh dan kekuatan otot. Tidak semata-mata makanan saja seperti itu. Ini bisa jadi ya, bisa jadi tapi beda-beda setiap orang kan seperti itu. Karena yang mempengaruhi hormon testosteron bukan makanan juga, tetapi juga otot juga berpengaruh juga. Ya, orang yang ototnya apa ya, ototnya kuat, endurance dan volumenya itu testosteronnya juga meningkat gitu. Ya, mungkin demikian insya Allah. Ustadz, syukron atas jawabannya. Kami izin bacakan kembali pertanyaan dari kolom chat. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz, apakah boleh untuk pengidap MAH kronis mengkonsumsi olahan daging yang dicampur dengan bahan santan Ustadz? Jazakumullah khairan. Untuk makronis itu nggak, sebenarnya tidak apa ya, tidak masalah ya, asalkan tidak ada hal-hal yang bisa memicu memicu keluarnya asam lambung. Salah satunya pertama eh, apa namanya, cabai atau sambal ya. Ini bisa. Jadi intinya kalau orang makronis itu tidak boleh memakan makanan yang bisa memunculkan atau bisa memancing munculnya keluarnya asam lambung, baik dengan makanan maupun aktivitas. Kalau makanan bisa memunculkan asam lambung berlebihan, sambal. Yang kedua, bumbu-bumbu yang terlalu kenceng. Ya, seperti rempah-rempah itu yang tinggi itu bisa keluar asam lambung ya. Dan ini ada pada olahan kambing gitu.
ya seperti apa ya, merica, seperti apa lagi ya, bumbu-bumbu yang kencang tuh bisa memacu keluarnya asam lambung ya. Jadi memang kemudian apa, pedas gitu ya, pedas seperti itu, merica dan sebagainya ya, bumbu rempah-rempah. Nah, jadi intinya kalau orang asam lambung ya itu memang harus semakin mengurangi gitu loh. Jadi jangan apa, jangan langsung buru-buru seperti itu. Nah, kemudian yang mempengaruhi selain makanan adalah pikiran ya, stresor, lelah, capek itu juga mempengaruhi asam lambung. Jadi boleh-boleh aja sebenarnya sih. Asalkan tadi lebih hati-hati lagi mungkin yang punya asam lambung. Insya Allah mungkin demikian. Baik, syukur Ustadz atas jawabannya. Kami bacakan kembali pertanyaan dari kolom chat. Afwan Ustadz izin bertanya, bolehkah kita menerima kaki sapi yang dihadiahkan oleh teman kita yang merupakan panitia kurban? Boleh-boleh aja kalau memang itu hadiah, nggak masalah, boleh. Boleh. Artinya kan daging itu kan sudah jadi hak milik yang panitia kurban. Kemudian kita dikasih, ya boleh-boleh aja, insya Allah. Ya, apalagi status dari panitia kurban adalah wakil dari sohibul kurban. Jadi sohibul kurban telah menyerahkan pengaturannya kepada panitia, dan kalau panitianya amanah, alhamdulillah. Dan panitianya kalau ngasih ya terima. Ya, atau apalagi itu bagiannya dia. Jadi misalnya setelah dibagi-bagi, panitia dapat jatah, kemudian dikasih gitu, ya udah, insya Allah itu dari dia gitu, insya Allah. Baik, syukur Ustadz atas jawabannya. Monggo pada peserta yang hendak bertanya, masih ada waktu. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan yang masuk Ustadz. Ya, insya Allah. Baik, insyaallah kita akhiri. Mungkin sebelum kita akhiri ada close statement dulu Ustadz untuk para peserta. Iya, baik, insya Allah. Mungkin karena apa namanya, karena eh, ini sedang banyak gitu ya, sedang banyak. Kita mungkin konsistennya kita kontrol diri ya. Saya juga sama ini, kalau nggak kontrol diri kok enak banget daging ini ya. Masya Allah, apalagi sate ya Allah, itu kalau nggak kontrol diri itu Masya Allah ya. Jadi ya kita intinya Idul Adha ini kita kontrol diri, dan mungkin itu ya kita bantu meluruskan edukasi ke masyarakat juga ya, kambing itu berkah ya, jangan sampai ada nyalahkan daging kurban lagi, intinya adalah olahannya seperti itu. Dan edukasi kita juga ke yang kayak tadi sakit mah atau apa, tetap bisa konsumsi karena sunnahnya adalah kita mengkonsumsi daging dari yang kita kurbankan seperti itu ya. Mungkin demikian insya Allah. Baik, syukur Ustadz atas materi serta jawaban dari pertanyaan peserta. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para peserta yang sudah dapat hadir pada malam hari ini ataupun yang nantinya akan menyimak melalui rekaman di YouTube. Semoga apa yang sudah disampaikan Ustadz pada malam hari ini bisa menambah ketakwaan dan menambah keilmuan para peserta serta bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Baik, kami dari panitia mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kajian eh, dalam dua pertemuan. Kami mohon maaf, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan pada para peserta bisa leave dari meeting.